Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin Cimahi Selatan yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio lain yang ikut gabung, pemirsa beberapa TV dan para netizen. Kita berjumpa tapi bukan dalam kajian rutin, konon settingan acaranya adalah tabligh akbar. Materi yang kita bahas sekarang Mission Impossible dengan judul Rumah Tangga Tanpa Prahara. Bisakah? Susah, tapi bisa. Yang dimaksud prahara adalah konflik internal, bukan masalah yang datang dari luar. Mewujudkan rumah tangga tanpa prahara itu merupakan inti dari sebuah doa. Doa yang dipanjatkan oleh ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang soleh, yang terdapat dalam surah Al-Furqan 74, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kepada kami istri-istri dan anak-anak turunan yang akan menjadi sumber kebahagiaan bagi kami. Qurrata a'yun, penyejuk mata. Penyejuk mata itu kebahagiaan. Seperti dalam bahasa kita, kalau kita hidup tenang, tentram, tak ada masalah, kita mengungkapkan dengan sebutan tiis jeli, herang mata. Dan ini nggak bisa diterjemahkan. Dingin telinga, bening mata. Nggak ada dalam bahasa Indonesia. Tapi tiis-jeli artinya nggak banyak keburukan yang didengar. Herang mata itu tidak ada keburukan yang terlihat. Tentram, adem, ayem, bahagia. Dalam bahasa Arab disebut qurrata ayun. Jadi hatinya bahagia. Dan inilah doa ibadur rahman. Baik bagi bujang atau lajang, ataupun bagi yang sudah memiliki istri dan anak-anak, terus mengharap istri anak-anak itu menjadi sumber kebahagiaan bagi kita sebagai suaminya, maka inilah yang menjadi rumah tangga tanpa prahara. Kenapa demikian? Karena yang dimaksud istri dan anak-anak yang menjadi sumber kebahagiaan maknanya mereka taat. Ketika menafsirkan ayat ini berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya'nuna may ya'malu bit-ta'ah fataqirru bihi a'yunuhum fid dunya wal akhirah. Maksud dari ayat ini adalah istri dan anak-anak yang melakukan ketaatan kepada Allah, lalu menyejukkan hati suami dan ayahnya, kepala rumah tangganya, baik di dunia ataupun di akhirat.
Berkata Ikrimah, seorang ulama ahli tafsir, lam yuridu bidzalika sabahatan wala jamalatan walakin aradu an yakunu muti'ina lillah. Yang dimaksud qurrata ayun bukanlah istri dan anak-anak yang cantik ataupun ganteng. Tapi yang dimaksudlah taat. Istri cantik, suami ganteng, anak-anak juga cantik dan ganteng. Tapi kelakuannya menyebalkan. Apakah hati sang suami akan tenang, akan bahagia? Tidak. Akan tersiksa dengan istrinya dan anak-anak yang karakternya menyebalkan. Tapi walaupun istri goreng patut, anak-anak juga ya turunan, tapi taat kepada Allah, soleh dan solihah. Sebelum azan anak-anak sudah ke masjid, dia yang azan. Baca Al-Qur'annya odoj. Sebelum azan subuh dia sudah bangun. Ketika beres sholat dan seterusnya, anak-anak ikut membantu ibunya, nyupir, nyuci piring, nyapu, ngepel, dan seterusnya. Senang orang tuanya, tenang. Walaupun goreng patut, walaupun jelek umpamanya, hidungnya pesek, pipinya kembung, tarangnya nong-nong, bibirnya jeding. Pokoknya jelek umpamanya ya. Tapi soleh, maka tetap akan membuat kedua orang tuanya bahagia. Jadi qurrata ayun lebih berfokus bertumpuk pada kesalehan, ketaatan. Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala berkata, ayyarallahu al-'abdal muslima min zawjatihi wa min akhihi wa min hamimihi ta'atan lillahi azza wa jalla. La wallahi ma syai'un aqarra li'ainil muslim min ayyara waladan aw walada waladin aw akhan aw hamiman muti'an lillahi azza wa jalla. Yang ingin dilihat oleh Allah Azza wa Jalla dari seorang hamba yang muslim, baik istrinya, saudaranya, sahabatnya, adalah ketaatannya kepada Allah. Oleh karena itu demi Allah tidak ada sesuatu pun yang lebih menenteramkan, membahagiakan hati seorang muslim dibanding melihat anaknya, istrinya, cucunya, sahabatnya. Orang-orang terdekatnya adalah orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang paling membahagiakan dan paling menenteramkan bagi setiap orang. Nah, bayangkan kalau seluruh anggota rumah tangga, baik suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang ada di rumah itu, semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketaatan itu dirinci oleh para ulama. Pertama, setiap orang mengetahui kewajiban masing-masing sesuai dengan perannya. Suami sebagai suami dia tahu kewajibannya mencari nafkah, mendidik anak dan istrinya, dan memperlakukan anak dan istrinya dengan sebaik-baik perlakuan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Warrajulu ra'in fi ahli baiti wa mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinan. Seorang suami, seorang laki-laki pemimpin di rumah tangganya, kelak dia akan ditanya tentang peran dia sebagai suami. Memberi nafkah ya, wa bima anfaqu min amwal ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa
bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita karena Allah memberikan kelebihan kepada mereka dibanding wanita dan kewajiban beri nafkah dari mereka ke istri dan anak-anak. Ini diabaikan dosa. Kafa bil mar'i itsman idza dhayya man ya'un. Cukuplah seorang itu berdosa kalau menyia-nyiakan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim. Dia tahu kewajibannya mencari nafkah. Dia tahu kewajibannya mendidik. Qawwamun, kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini. An-Nisa 34. Qawwamun mencakup 4 tanggung jawab. Huwa ra'isuha. Di pertama, qawwamun huwa ra'isuha wa mu'addibuha wal hakimu 'alaiha wa kabiruha. 4 tanggung jawab seorang suami kepada istri. Pertama, pemimpin. Kedua, wa mu'addibuha, pendidik, pembina, pembimbing istri dan anak-anaknya. Yang ketiga, hakimu 'alaiha, sebagai hakim yang menentukan seluruh kebijakan dalam rumah tangga. Jangan serahkan kebijakan ke istri. La yuflihal qaum walau amrahum imra'atan. Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada seorang wanita. Termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Kumaha mamah we sagala-galana gitu. Hancur itu rumah tangga. Yang terakhir wa kabiruha. Suami itu pembesar, pemerintah bagi istri dan anak-anak. Laksanakan. Kalau itu diabaikan dia dosa. Termasuk kewajiban suami kepada istri dan anak-anak memperlakukan mereka dengan sebaik-baik perlakuan. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli mereka secara baik dengan sebaik-baik cara. Dan kelemah lembutan cara yang terbaik yang Allah yang dilakukan oleh seorang suami ke istri, istri ke suami, itu tanda Allah menginginkan kebaikan kepada mereka. Sebagaimana Rasul SAW berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, innallaha idza aradallahu khairan bi ahlil bait adkhalahu rifqam. Hai Aisyah, kalau Allah menginginkan kebaikan kepada sebuah rumah tangga, Allah masukkan ar-rifqa. Ar-rifqa itu kelemah lembutan ke seluruh anggota keluarga tersebut. Suaminya berlemah lembut, istrinya berlemah lembut, anak-anaknya berlemah lembut. Masing-masing anggota keluarga bersikap lemah lembut, tidak kasar kepada yang lainnya. Maka semuanya merasa nyaman, semuanya merasa tentram, tenang. Itu menunjukkan Allah menginginkan kebaikan. Makanya Allah perintahkan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli mereka, para istri, secara ma'ruf. Dan kebaikan seorang suami di mata Allah dan Rasulnya dilihat dari sikap suami itu ke istri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum linisaihim wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik sikapnya ke istrinya, dan aku adalah manusia terbaik di antara kalian kepada keluargaku. Itu poin-poin dari rincian kewajiban suami ke istri. Istri begitu juga, dia tahu kewajiban sebagai istri kepada suami. Terus istri suami tahu kewajibannya kepada anak. Anak tahu kewajibannya sebagai anak ke orang tuanya.
lalu seluruh kewajiban itu ditunaikan. Ketika seluruh kewajiban masing-masing ditunaikan, tak ada yang dikecewakan. Hak masing-masing anggota keluarga terpenuhi. Kalau terpenuhi nggak akan ada rasa kecewa. Kalau tidak ada rasa kecewa, tidak akan ada unjuk rasa. Tidak akan ada gejolak. Semuanya merasa nyaman. Karena hak dan kewajiban itu satu barang, satu hal, satu benda untuk dua sudut pandang. Kewajiban istri kepada suami adalah hak suami atas istrinya. Kewajiban suami terhadap istri adalah hak istri atas suaminya. Kewajiban suami ditunaikan karena itu hak istri. Wajib istri menunaikan kewajiban kepada suami karena itu hak suaminya. Begitu juga orang tua ke anak-anaknya. Maka kalau seluruh anggota keluarga ini menunaikan kewajibannya masing-masing, otomatis hak masing-masing anggota keluarga tertunaikan. Tidak akan ada gejolak. Seluruhnya merasa nyaman, seluruhnya merasa tenang, tentram, betah berada di lingkungan rumah tangga seperti itu, dan itulah surga dunia bagi mereka. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Dan itu tempat ternyaman di dunia ini. Suami pergi keluar untuk mencari nafkah. Anak-anak juga mungkin keluar untuk belajar, ya, bermain sama anak-anak yang lain. Istri juga mungkin suatu saat berkomunikasi dengan orang lain, ikut ngaji, ikut jadi kepanitiaan. Kadang-kadang yang sosialita mah ikut arisan, kadang bertetangga. Mungkin ada masalah. Suami ada masalah di pekerjaan, anak-anak ada masalah di tempat belajarnya, istrinya ada masalah. Ruwet, begitu sampai di rumah semua masalah itu hilang. Istri melihat suaminya udah tentram. Suami melihat istrinya udah tenang. Anak-anak melihat orang tuanya sudah nyamanlah mereka, hilang. Maka rumah tangga tempat terindah di dunia ini dalam kehidupan. Rumah tangga itu merupakan tempat healing, di mana semua masalah bisa terlupakan karena tercover oleh kenyamanan, kebahagiaan, ketenangan, ketentraman yang dirasakan oleh seluruh anggota keluarga tersebut. Karena masing-masing hak tertunaikan, masing-masing kewajiban terlaksana, maka tak ada prahara dalam rumah tangga seperti itu. Ideal kan? Ada yang begitu. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menyatakan, saya nikah dengan Ummu Abdillah, istrinya, selama 40 tahun, ma ukhalifuha wa la tukhalifuni walau bi kalimah wahidah. Tidak pernah aku dengan dia berselisih walaupun hanya satu kata. Itu Imam Ahmad dengan istrinya. Rumah tangga tanpa prahara ini bukan mission impossible. Bukan sesuatu yang tidak bisa tercapai, terlaksana. Ada yang pernah mengalami yang seperti itu. Salah satunya apa yang dikemukakan oleh Imam Ahmad tadi, bahwa aku tidak pernah berselisih dengan istriku selama 40 tahun walaupun hanya dalam satu kata. Nah, itulah kondisi ideal sebuah rumah tangga tanpa prahara. Ya. Bagaimana cara meraihnya? Ini yang harus kita rinci. Pertama nih, tanamkan seluruh keimanan, ketakwaan kepada seluruh anggota keluarga. Karena hanya ketakwaan dan keimanan yang menyebabkan mereka itu taat
kepada Allah Azza wa Jalla. Ketaatan ini yang menyebabkan mereka akan menunaikan kewajiban masing-masing. Ketaatan ini yang membuat semua anggota keluarga lain tentram, tenang melihat keluarganya. Suami melihat istrinya ahli ibadah, melihat anak-anaknya ahli ibadah, tenang, tentram. Istri melihat suaminya begitu aktif, giat ibadah, kelihatan takut dosa. Dan itu yang menjadi modal utama. Si suami itu harus takutnya kepada Allah, bukan kepada istri. Kalau takut kepada Allah dimanapun, kondisi apapun, sendirian atau di hadapan orang banyak, nggak berani maksiat. Kalau takutnya hanya ke istri tapi tidak takut kepada Allah, istri mah bisa dibohonginya enggak? Karena suami sering keluar rumah. Suami itu jarum super. Jarang di rumah, suka pergi. Dengan alasan bekerja dan seterusnya. Kalau hanya takut kepada istri, dia punya banyak alasan untuk mengcover, menutup kesalahannya di mata istri. Saya ada rapat, saya ada lembur, saya ada tugas luar kota. Padahal kamana merenya. Kalau takutnya ke istri bisa dimanipulasi. Tapi kalau takutnya kepada Allah, maka dimanapun dia tidak berani. Dan itu yang membuat istri tentram. Suami saya masih rajin tahajudnya, saum Senin Kamisnya, matanya terjaga, bibirnya selalu basah dengan zikir, Al-Quran, odod, setiap Senin Kamis saum. Saya mah percaya 100% kepada suami saya. Gak akan berani dia maksiat di mana-mana. Kan gitu ya? Nah, ini bisa teraplikasi kalau ketakwaan tertanam. Kan makna takwa itu adalah ja'lul insan wiqayatan mimma yakhafuhu min azabillahi wa ghadabih. Takwa itu seseorang menjadikan perisai, pelindung antara dia dengan azab Allah yang ditakutinya. Saking takutnya kepada azab Allah, dia bikin perisai agar tidak terkena. Apa perisainya? Bukan besi, bukan baja, bukan benteng, tapi perisainya ketaatan. Hanya ketaatan yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah. Seluruh perintahnya dilaksanakan, seluruh larangannya dijauhi. Itu bentengnya, itulah ketakwaan. Maka kalau ketakwaan tertanam ke dalam diri masing-masing anggota dari keluarga ini, maka dari ketakwaan ini pertama muncul ketaatan. Laksanakan semua perintahnya, lakukan semua, jauhi semua larangannya. Keduanya ini melakukan semua ketaatan itu ikhlas lillah, karena Allah. Bukan karena orang. Suami melakukan amalan bukan karena istri, bukan karena anak-anak. Istri juga begitu, lillahi ta'ala. Karena Allah ingin meraih apapun yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan meraih apa yang ada di sisi manusia, bukan. Pertama taat, kedua ikhlas dalam ketaatannya. Itu yang kedua. Ketiga, dampak dari ketakwaan melahirkan kemuliaan akhlak. Karena apa? Karena ketakwaan ini tadi melaksanakan semua perintah, menjauhi semua larangan. Termasuk yang berkaitan dengan aspek hak-hak sesama manusia. Karena Allah mengatur bagaimana interaksi kita dengan sesama manusia ya. Ada perintah, ada larangan. Perintahnya saling tolong-menolong. Perintahnya umpamanya memberi perhatian dan kepedulian. Perintahnya menutup aib sesama muslim yang kita ketahui aibnya,
kekurangannya, kesalahan dan penyimpangannya. Dilarang menggibahi, dilarang menghina, dilarang memberi gelar-gelar yang buruk, dilarang suudzon, dilarang tajasus, mencari-cari kesalahan orang lain. Itu tuh aturan Allah, perintah dan larangan kepada manusia yang berkaitan dengan hak-hak sesama manusia. Orang bertakwa pasti menunaikan itu. Orang bertakwa pasti akan mentaati Allah dalam hal itu. Pas ada larangan dijauhi, dia tidak akan ghibah. Dia tidak akan kasar. Dia tidak akan mencela, menghina, suudzon, tajasus dan yang sejenisnya. Jangankan kepada anggota keluarga yang dicintai, ke orang lain yang nggak dikenal juga nggak akan dia begitu. Karena tahu itu dilanggar Allah yang murka. Yang pertama kali murka kalau kita menyakiti sesama manusia, bukan manusia itu sendiri, tapi Allah yang murka. Karena Allah melarang itu dilanggar. Kata Allah, "Izdanibu katsiran minadh-dhann." Jauhi kebanyakan berburuk sangka. Kita buruk sangka ke orang. Melanggar larangan Allah, yang pertama kali murka adalah Allah. Dilarang kok dilanggar. Dan itu yang lebih harus kita takuti, azabnya. Kalau orang yang kita suudzoni belum tentu bisa ngapa-ngapain ke kita, ya enggak? Bahkan belum tentu dia tahu bahwa kita suudzon kepada dia, kan? Karena tidak diungkapkan, baru zon, baru praduga, baru prasangka. Orang itu enggak tahu kita suudzon kepada dia. Allah mah tahu. Dan Allah yang pertama kali murka. Maka orang bertakwa tidak akan seperti itu. Itu kepada orang lain, apalagi kepada anggota keluarga. Istri nggak akan suudzon kepada suami. Suami nggak akan suudzon ke istri. Demikian juga ke anak-anaknya. Maka tak akan ada HP yang di password. Dan tak ada keinginan ngintip HP-nya nih. Mau buka nih. Ternyata di password pakai sidik jari. Ketika suaminya lagi tidur, diambil jarinya, tak kebuka. Dibuka-buka. Ada nggak istri yang kayak begitu? Ada. Ada apa banyak? Banyak apa semua? Datu suami napi curigaan. Pantas diperiksa terus. Jadi suudzonnya tinggi. Dan itu yang pertama kali dilanggar adalah larangan Allah. Jangan suudzon. Allah yang pertama kali murka. Orang bertakwa tidak akan seperti itu. Jadi pertama, tanamkan ketakwaan kepada setiap anggota keluarga kita. Dan itu satu-satunya cara yang paling efektif, efisien untuk melaksanakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah." Hei orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan anak dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Apa maksud dari menjaga diri dan keluarga dari api neraka? Ulama ahli tafsir berbeda pendapat di dalam mengungkapkan makna dari hal tersebut. Tapi perbedaan tersebut hanya menyangkut aspek pengungkapan redaksional. Kalimat disebut khilaful lafzi nafsul makna.
Artinya apa? Artinya hanya berbeda kalimat tapi maknanya adalah sama. Sebagian ulama seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menyatakan qu anfusakum wa ahlikum nara, maksudnya allimuhumul kitab wa sunnah, ajarkan kepada mereka kitab dan sunnah. Karena hanya Quran dan sunnah yang bisa menyebabkan mereka terjaga dari api neraka. Ajarkan, suruh mereka mengamalkannya. Itu yang bisa menjaga diri mereka dari api neraka. Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala menyatakan qu anfusakum wa ahlikum nara, artinya perintahkan mereka untuk melaksanakan semua perintah Allah dan menjaga dan menjauhi semua larangannya. Sama enggak yang pertama dengan yang kedua? Sama. Menyuruh mereka untuk melaksanakan perintah otomatis harus diajarkan apa saja perintah Allah, bagaimana cara melaksanakannya, apa saja larangan Allah, bagaimana cara menjauhinya. Ngajar-ngajarkan ilmu juga itu. Karena keimanan, ketakwaan lahir dari ilmu. Makanya Ibnu Abbas menyatakan setiap lafaz iman dalam Al-Quran, di dalamnya sudah tercakup ilmu. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Maksudnya iman yang lahir dari ilmu. Wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Maksudnya amal soleh itu pengamalan dari ilmu tadi. Jadi semua lafaz iman sudah tercakup ilmu di dalamnya. Iman yang hakiki adalah iman yang lahir dari ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang Allah dan syariatnya. Bukan ilmu-ilmu dunia, tapi ilmu agama. Makanya tak mungkin keimanan dan ketakwaan teraih tanpa ilmu. Berkata Abu Darda radhiyallahu an, dinukil oleh Imam Ad-Darimi dalam kitab Sunannya, beliau menyatakan la takunu taqqiyan hatta takuna aliman wa la takunu bil ilmi jamilan hatta takuna bihi amilan. Kamu tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa sebelum kamu berilmu. Tanpa ilmu nggak bisa jadi orang bertakwa. Maksudnya ilmu tentang Quran Sunnah, ilmu agama. Orang bodoh tentang agama nggak bisa jadi takwa. Bagaimana bisa jadi orang bertakwa kalau nggak tahu syariat Allah tentang agama, apa perintahnya, apa larangannya, bagaimana cara melaksanakan perintah, cara menjauhi larangan, nggak tahu bagaimana bisa bertakwa ya. Jadi la takunu taqiyan hatta takuna aliman, kamu tidak bisa menjadi orang bertakwa sebelum kamu berilmu. Wala takunu bil ilmi jamilan hatta takuna bihi amilan. Dengan ilmumu kamu nggak akan bisa menjadi orang yang mulia akhlaknya sebelum kamu mengamalkan ilmu itu. Kemuliaan akhlak lahir dari pengamalan ilmu. Dilandasi dengan ketakwaan, luar biasa tuh. Oleh karena itulah maka efek dari ketakwaan, semua masalah yang rumat di dalam rumah tangga Allah kasih solusinya. Semua kesulitan dalam kehidupan rumah tangga Allah beri jalan keluarnya, Allah mudahkan. Ayat itu dalam surah At-Talaq berbicara tentang rumah tangga. Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Itu adalah pelajaran dari Allah bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa orang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan kepada mereka harta atau rizki yang tidak disangka-sangka. Ini ayat berkaitan dengan permasalahan rumah tangga. Karena dicantumkan dalam surah At-Talaq tentang keruwetan rumah tangga.
dan banyak masalah yang muncul. Kata Allah, solusi awal takwalah kepada Allah. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyatakan, solusi awal bagi semua masalah dalam hidup takwa. Tingkatkan ketakwaan, tobat dari semua dosa dan kemaksiatan. Karena apa? Masalah yang kita alami mungkin azab atas dosa-dosa kita. Azab itu lebih parah, lebih terasa berat kalau datang dari orang terdekat kita. Suami bermasalah dengan istri itu lebih liar dibanding bermasalah dengan bosnya itu. Dengan bos nama bertemu cuma waktu kerja, ketika kerja juga nggak selama kerja bertemu dengan bos, kan gitu ya. Bisa kabur, keluar, pulang ke rumah, udah. Tapi kalau dengan istri, dengan pasangan hidup kita bermasalah, pulang mau kemana? Sehingga banyak tertulis di belakang bak truk, bingung balik. Ada yang begitu? Pulang malu, tak pulang rindu. Ada yang begitu? Nah, seperti itu. Jadi Allah azab seseorang karena dosanya dalam bentuk dibuat permasalahan dengan orang terdekat. Suami istri bermasalah, orang tua dengan anak bermasalah. Suami istrinya kompak, tapi dua-duanya melakukan dosa yang sama, kompak dalam dosa, diazab melalui anaknya. Anaknya bermasalah dengan orang lain, kena masalah hukum dan macam-macam liar. Maka para ulama seperti Imam Hasan Al-Basri menyatakan, kalau aku melakukan dosa, dampak buruk dosaku terlihat dari perilaku istri, anak-anakku, bahkan pembantuku. Itu azab Allah. Kalau sudah melihat istrinya nggak nurut lagi, anaknya juga nggak taat lagi, pembantunya malah membantah perkataannya, dia langsung tobat. Ini pasti dosa yang aku lakukan. Lalu tobat kepada Allah, introspeksi dosa apa, ditobati, lalu berubah lagi itu. Perilaku orang terdekat tadi jadi nyenengin lagi, tadi menyebelin tuh. Maka solusi pertama di setiap masalah takwa. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Di ayat berikutnya, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa orang bertakwa kepada Allah, Allah akan buat semua urusannya menjadi mudah. Dan itu ayat dicantumkan dalam surah At-Talaq tentang kekisruhan rumah tangga. Maka ini yang menjadi bekal utama untuk membentuk rumah tangga tanpa prahara. Didik anak, didik istri. Kalau istri dan anak sudah dididik dengan ilmu yang benar berdasarkan Quran Sunnah menurut pemahaman ahlinya, yaitu para ulama as-salafus saleh, maka tertanamlah iman, tertanamlah ketakwaan, lahirlah amal soleh, lahirlah kemuliaan akhlak, maka seluruh kewajiban masing-masing ditunaikan, otomatis hak orang lain tertunaikan, terpenuhi, merasakan kenyamanan dalam kehidupan berumah tangga. Itulah yang menjadi qurrata ayun. Inilah dikabulkannya doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah, berikan kepada kami istri-istri dan anak-anak yang menjadi sumber kebahagiaan kami. Apa maknanya? Ya Allah, jadikan istriku, anakku menjadi manusia-manusia yang taat kepadamu. Meminta istri yang soleh dan anak-anak yang solehah itu adalah memohon agar mereka diberi hidayah untuk menjadi orang yang taat. Karena hanya ketaatan yang memberikan kebahagiaan kepada kepala rumah tangga. Ya.
Jadi inilah yang pertama, kiat yang pertama membentuk rumah tangga tanpa prahara tadi. Pertama itu. Jadi didik anak istri dengan ilmu agar tertanam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jangan lupa untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar istri kita, anak-anak kita menjadi istri dan anak-anak yang soleh dan solihah. Minta berdoa kepada Allah. Dan Allah memberi contoh melalui para nabi. Pertama doa tadi surah Al-Furqan 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kedua, coba lihat juga surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Itu juga sama berisi permintaan doa agar diberikan anak-anak turunan yang soleh dan solihah. Al-Ahqaf 15 menyatakan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai wa ala walidayya wa an a'mala solihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kata Allah dalam Al-Quran, ini orang yang sudah usianya lewat 40 tahun berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, bantu aku agar aku bisa mensyukuri semua nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala solihan tardahu, bantu aku agar aku bisa beramal soleh dengan amal yang Engkau ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan solehkan anak-anak turunanku. Hafalkan nih doa ini. Ada dua ya. Doa yang pertama Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina ya. Surah apa tadi? Al-Furqan 74. Kedua Al-Ahqaf ayat 15. Ketiga nih Nabi Zakaria berdoa minta anak yang soleh. Padahal beliau sudah uzur, sudah sepuh dan istrinya mandul. Nyaris tidak akan mungkin bisa memiliki anak yang soleh. Tapi beliau tidak pernah putus asa dalam berdoa. Salah satu isi doanya Allah cantumkan dalam Al-Quranul Karim dalam surah Ali Imran 54. Allah menyatakan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Bukan Ali Imran ini makatan. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ali Imran 38 bukan 54 ya. Rabbi habli, ya Allah berikan kepadaku min ladunka, dari sisimu, dzurriyyatan thayyibah, anak turunan yang baik, yang soleh. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya Engkau maha pendengar, maha mendengar setiap doa. Hafalkan doa ini. Terus baca. Kapan bacanya? Dalam sujud, dalam sholat, tahajud terutama tuh. Sujud yang mana? Yang mana aja. Boleh sujud pertama, kedua, ketiga, atau terakhir. Boleh, nggak apa-apa. Itu doa yang kedua. Doa yang ketiga masih dari Al-Quran, ini doa Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Rabbi habli minas solihin.
Kalau tadi kan Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, itu doa Nabi Zakaria. Kalau doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak-anak turunan yang soleh. Itu surah As-Saffat ayat yang ke-100. Jadi ada doa Nabi Zakaria minta anak soleh. Ada doa Nabi Ibrahim minta anak turunan yang soleh. Ada doa orang soleh setelah 40 tahun berlalu juga minta agar anak-anaknya disolehkan. Ada doa ibadur rahman minta istri dan anak-anak yang soleh dan solihah. Nah, doa ini luar biasa penting. Karena apa? Doa itu wujud tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak bertawakal kepada skill, kemampuan diri kita. Saya mah gak perlu minta pertolongan kepada Allah. Saya mampu mendidiklah anak-anak. Takabur itu, sombong itu, ya. Merasa diri kuat, gumede saya. Merasa diri gede padahal kecil. Takabur, merasa diri besar padahal dia kecil. Merasa diri mampu padahal lemah. Sandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Jangankan kita tuh, Nabi SAW juga berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu aku, tolong aku dalam berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan melakukan sebaik-baik ibadah kepadamu. Nah, itu diajarkan kepada Muadz. Jangan kamu lewatkan doa ini di setiap akhir sholat. Makanya salah satu doa yang kita baca, sebagian ulama menyatakan wirid. Setelah salam wirid, salah satu doanya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Sebagian ulama menyatakan ini sebelum salam, waktu tahiyat. Baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Sebab dubur solat maksudnya bagian dari solat itu, di akhirnya. Di akhir solat. La tada'anna fi duburi kulli solah antaqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan kamu tinggalkan di dubur setiap sholat untuk berdoa Allahumma a'inni ala dzikrika. Dubur ini diikhtilafkan oleh para ulama. Mungkin bagian dari sholat, artinya sebelum salam. Mungkin di luar sholat tapi selesai sholat. Makanya ada yang baca waktu tahiyat, ada yang baca waktu wirid setelah salam. Gak masalah mau dibaca, baca aja dua-duanya. Waktu tahiyat baca setelah umpama masih a'udzubika min fitnatil mahya wal mat wa min fitnatil masiihid dajjal Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian salam. Baca lagi nanti waktu wirid, ya, nggak masalah. Dua-duanya kena kepada penjelasan hadis yang dijelaskan tadi. Dan banyak lagi doa-doa yang lain, termasuk sebuah doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW kepada Ummu Sulaim, ibunda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika mendoakan Ummu Sulaim, ibunda dari Anas bin Malik, Nabi SAW mendoakan Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitah. Ya Allah, perbanyak hartanya, perbanyak anaknya, dan berkahi tentang apa yang Engkau berikan kepadanya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Bisa kita jadikan ini sebagai doa untuk diri kita sendiri dengan mengganti kata ganti orangnya. Namanya dhamir. Ganti dhamirnya, tadinya hu menjadi untuk anak. Dengan mengatakan
Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani. Ya Allah, berikan kepadaku harta yang banyak, anak-anak yang banyak, dan berkahi tentang apa yang engkau berikan kepadaku. Berkahi hartaku, berkahi anakku. Punya harta yang banyak asal berkah nggak masalah, itu akan maslahat sampai ke akhirat. Karena harta yang berkah itu pasti harta yang sudah bersih, dikeluarkan zakatnya, infak sodakohnya juga sudah ditunaikan gitu ya. Sisa dari semua itu masih ada, silakan nikmati dengan cara yang halal, berkah itu. Jadi boleh kita berdoa, Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani. Ringkas kan kalimat doa ini. Dan itu adalah kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Dan banyak lagi doa-doa yang lainnya. Yang intinya doa minta anak-anak yang soleh dan solihah dan istri yang soleh dan solihah. Istri yang solihah, nggak ada istri yang solehnya. Itulah kiat yang kedua. Jadi kiat yang pertama membentuk rumah tangga tanpa prahara. Pertama, ajarkan ilmu ya, karena ilmu melahirkan keimanan, ketakwaan dan kemuliaan akhlak. Yang kedua, berdoa kepada Allah SWT. Poin yang ketiga ini yang lebih penting, bukan lebih penting, gak kalah pentingnya dengan dua poin yang pertama ini nih. Jangan sampai ini dilewatkan. Ini lewatkan gagal tuh, menerapkan dua poin yang pertama ini. Apakah yang ketiga? Yang ketiga dalam tabligh akbar berikutnya. Sekarang sudah lewat waktunya dari yang tersedia. Tinggal tersisa waktu untuk tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Ini sudah terlalu banyak pertanyaan. Jangan ada lagi yang nulis ya. Bagaimana jika suami tidak bisa memenuhi tanggung jawab mencari nafkah? Sehingga istri yang mencari nafkah. Sehingga dia terkesan keenakan karena hampir semua kebutuhan rumah tangga ditanggung istrinya. Ini mah untuk kagungan kekenyos. Nyalindung kagelung. Naon arahanana suami nu kitu. Jadi dia tidak kerja, tidak mencari nafkah, istri yang banting tulang. Gak malu tuh. Dosa. Kalau dia mampu tapi tidak mau. Tadi, wabima anfaqu min amwalihim. Karena kewajiban suami memberi nafkah ke istri, bukan sebaliknya. Terus hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kafa bil mar'i ithman idza dhayya man ya'ud. Cukuplah seorang dianggap berdosa kalau dia menyia-nyiakan orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Menyia-nyiakan kewajibannya, tidak memberi nafkah. Keenakan dia. Ya. Jadi kalau dia mampu mencari nafkah tapi malas, dosa besar. Melanggar Al-Quran, melanggar hadis. Allah murka, ya murka. Di samping kemurkaan istri. Istri kesel apa tidak kepada yang suami yang kayak gitu? Enggak kesel. Tapi kesel banget gitu. Pisan kesana gitu. Daya arahan talapung gitu. Enggak punya malu. Apa yang harus dilakukan istri? Pertama, support suami untuk bekerja. Untuk mencari nafkah apapun yang bisa dia lakukan ya. Kecuali kalau memang tidak mampu karena sakit ya, tidak bisa keluar ya, udah qanaah saja ya. Mengurus suami yang seperti itu pahalanya besar. Daripada minta cerai membuat suami lebih terpuruk lagi. Gak ada keluarga yang mau nampung. Orang tua sudah gak ada. Ada juga saudara, adik, dan kakak. Disuruh pulang oleh istri, pulang ke keluargamu.
Apa kakak dan adiknya yang juga sudah berkeluarga mau menampungnya? Enggak. Mau ngurusnya? Enggak. Kasihan maka rawat saja. Merawatnya adalah jihad bagi istri. Kalau memang tidak mampu, sakit, stroke umpamanya, nggak bisa apa-apa, ya rawatlah. Kecuali kalau punya kemampuan, cuma malas, mager, PW, talapung gitu. Bolehkah bersedekah atas nama teman yang sedang sakit? Boleh. Ini umpamanya sedekah, tapi pahalanya untuk teman yang sedang sakit. Apa boleh? Pertama, kalau bisa si teman yang sedang sakit itu yang kita support untuk sedekah. Karena sedekah obat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tadau maradhakum bis sedekah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Maka banyak di Saudi itu orang yang sedekah dengan niat agar keluarga yang sakitnya ini sembuh. Atau dirinya sudah berobat kemana-mana gak sembuh, dia sedekah. Mengamalkan hadis Nabi SAW tadi, tadau maradakum, dawau maradakum bis sedekah. Obati orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ya. Suruh dia sedekah. Kecuali kalau dia tidak mampu untuk bersedekah, jangankan untuk sedekah, untuk biaya berobat aja nggak punya, oke, kita sedekahkan. Boleh. Setiap ada masalah, suami mengajak pisah. Apakah itu termasuk talak? Belum. Kalau tidak diniatkan, cuma menggertak. Nggak bisa. Tadinya kan isi ngomel-ngomel bawa gitu. Si suami sampai ngatakan, udahlah kalau gitu terus pisah. Tapi menggertak agar istri diam. Begitu dia ngomong gitu, diam istri. Takut juga jadi janda. Emang enak jadi janda. Dan itu tidak dengan niat benar menceraikannya. Hanya menggertak, belum jatuh talak. Apa yang harus istri lakukan jika suami selalu mengajak pisah? Permasalahannya apa dulu? Coba runut sumber masalahnya, perbaiki dari sana. Kalau sesuatu yang rusak masih bisa diperbaiki, perbaiki dulu. Memperbaikinya lebih baik. Kecuali kalau tidak bisa diperbaiki, cost untuk memperbaikinya lebih gede gitu, maka syariat membolehkan pisah. Ya, cerai itu tidak terlarang dalam Islam selama alasannya tepat. Nabi SAW ada pernah menceraikan istrinya? Ada 2 istri yang diceraikan. Nabi juga suka mengancam istrinya untuk diceraikan? Iya, ada ayatnya, ada. Surah Al-Ahzab, Allah yang nyuruh. Ya ayuhan Nabi, qul li azwajika in kuntunna turidnal hayata dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Hai Nabi, ini Allah yang merintahkan. Katakan kepada istri-istrimu, kalau kalian lebih menginginkan kemewahan dunia, ya, dunia, kehidupan dunia, kesenangan dunia dan kemewahannya, sini akan aku berikan, tapi akan kuceraikan kalian dengan cara menceraikan yang baik. Wa usarrihkunna sarahan jamila. Ini ayat. Allah perintahkan kepada Nabi mengancam istri-istri untuk diceraikan. Hanya karena istri-istri itu menuntut nafkah tambahan. Turun ayat ini, katakan ke mereka, nafkah tambahan aku kasih tapi aku ceraikan. Ngeper digituin mah ya. Akhirnya qanaah lagi. Jadi kalau alasannya tepat, maka dibolehkan cerai. Ya, yang terlarang itu adalah ya ada apa-apa tiba-tiba cerai. Ya. Adapun hadis abghadul halali indallahi talaq,
barang haram yang dibenci oleh Allah adalah tolak, ini dhaif sekali hadisnya ya, tidak sahih. Apa hukumnya suami pelit dan perhitungan dengan istri? Ini bahasa istri ini. Bahasa suami ya, karena istrinya boros, biar suami yang ngatur. Kemudian dialas. Apa keperluanmu hari ini? Bulan sekian dihitung-hitung 4 juta. Saya kasih 5 juta. Kata istri 10 juta minimal. Kan ada gajinya 20 juta. Masa dikasih 5 juta gitu? Enggak. Kalau kamu dikasih 10 juta, seminggu habis. Gaji saya nggak akan cukup. Makanya dialas. Itu bahasa suami. Bahasa istrinya pelit dan perhitungan. Jadi kalau yang namanya pelit dan perhitungan, umpamanya suami ini ada uang dan istri punya kebutuhan pokok mendesak tapi tidak dikasih hanya karena sayang kepada uangnya, iya itu pelit. Nah, suami yang seperti itu harus diiming-imingi dengan pahala. Memberi nafkah ke istri itu pahalanya besar. Kata Nabi SAW, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Wa dinarun anfaqtahu alal masakin. Terus sampai di akhirnya, wa dinarun anfaqtahu li ahlik fa'a'dhamuha ajra dinarun wa anfaqtahu ala ahlik. Jadi 1 dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, 1 dinar yang kamu infakkan kepada fuqara dan masakin, orang-orang miskin, dan 1 dinar yang kamu infakkan kepada istrimu, yang paling besar pahalanya adalah 1 dinar yang kamu berikan kepada istrimu. Memberi infak, menafkah kepada istri itu lebih besar pahalanya dibanding infak ke masjid. Infak di jalan Allah, infak ke fuqara dan masakin, itu lebih besar pahalanya kalau memberi infak atau nafkah ke istri. Besar tuh. Makanya yang banyak kasih selama ada. Ibu-ibu sumringah. Pulang, Pah denger gak kata Ustadz tadi? Nambrak, hayo. Nah, jadi memberi infak. Makanya Ibnu Abbas menyatakan tolabul halali jihad. Mencari rizki yang halal bagi suami adalah jihad. Karena untuk menafkahi anak dan istri. Sekarang kalau harta sudah didapat ya, bukan untuk anak istri dialas ala kadarnya, tidak mencukupi kebutuhannya. Sementara dia pegang uang yang banyak, gaji 20 juta cuma dikasih 4 juta. Cukupkan nih sebulan. Gitu ya. 16 juta untuk dia. Untuk apa dia? Kalau bukan untuk kesenangan pribadi. Kalau kesenangan pribadi yang mubah, untung. Tapi kalau yang haram, bahaya nih. Kekaraokean ya. Hangout dengan teman-teman sambil merokok, sambil mabuk. Wah itu bahaya banget. Rusak tuh. Pribadi dia, rumah tangganya bisa rusak tuh. Ya. Jadi memberi nafkah ke istri, ke anak-anak itu sedekah yang paling besar pahalanya. Mencari untuk anak dan istri, mencari rezeki, jihad. Bahkan ada beberapa dosa suami yang tidak bisa terhapus oleh apapun kecuali dengan usaha mencari rezeki untuk anak dan istri. Jadi jangan pelit-pelit ke istri, ke anak ya. Kecuali tadi istrinya boros, dikasih berapapun habis dalam beberapa hari. Minta tanggung jawab, itu uang kemana-kemana. Jangan hitungan lah ke istri mah. Ya, baru gajian langsung ngasih 10 juta kasih. Seminggu habis 10 juta lagi sini. Yang kemarin kemana? Jangan ngitungan, itu untuk istri. Dengar kata Ustaz. Memberi nafkah ke istri pahalanya paling besar. Akhirnya oleh si suami dialas. Pokoknya sebulan cukup 5 juta. Sudah saya hitung tuh. Anak baru 1, kita cuma bertiga. Masa 20 juta habis 2 pekan gitu. Ya,
Pas diminta pertanggungjawabannya, jangan hitungan ke istri, kata Ustaz juga pahalanya terbesar gitu. Dia tidak salah mengutip perkataan Ustaz, tapi salah dalam penerapan ya. Gitulah pokoknya nama. Katanya seorang istri yang mendiamkan suami akan dilaknat malaikat. Apakah itu berlaku untuk suami yang mendiamkan istrinya lebih dari 3 hari? Apa sama dia dilaknat? Sok malik-malikan dah istri mahnya. Ada hadisnya, jadi maksudnya mendiamkan itu tidak memenuhi kebutuhan biologis suami. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat la'anathal malaikah hatta tusbiha. Bila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya untuk melakukan hubungan, lalu si istri menolak, maka dia akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Itu. Nah sekarang sebaliknya, kalau suami yang tidak menegur, tidak menyapa istrinya, boleh apa tidak? Tergantung. Kalau dalam rangka mendidik, itu diperintahkan. Diamkan istri. Itu ayat loh. Surah An-Nisa 34 tadi. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji wadribuhun. Kata Allah, kalau kamu khawatir istri-istri kamu akan durhaka, fa'idhuhunna, didik mereka, nasihati mereka. Kalau sudah dinasihat tetap durhaka, wahjuruhunna fil madhaji, pisah tempat tidur, jangan tidur bareng. Selama tidak tidur bareng, kata Ibnu Abbas, la yukallimuha wa la yuhadithu, jangan ditegur, jangan disapa, jangan diajak ngobrol, biarkan. Biar tahu rasa gimana didiamin sama suami. Nah, itu ayat loh. Kalau alasannya untuk mendidik, karena istrinya durhaka, dipapatahan, malah nembalan, malik-malikan kayak tadi. Sudah tidak mempan dinasihati, diamkan. Hajar namanya, ya, mendiamkan istrinya karena kedurhakaannya. Kalau ternyata didiamkan juga tidak berubah, malah enak asik, jenitis celi herang mata, senang, tidak ada yang melarang ini, menyuruh itu, asik, malah tambah durhaka ini si istri, ya. Apa yang harus dilakukan oleh suami? Pasang jurus. Wadribuhunna, pukul istri. Ini ayat. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji wadribuhunna, pukul mereka. Suami boleh memukul istri dengan catatan pertama, wala tadribil wajh, jangan memukul wajah, kepala jangan, ya. Kedua, jangan berbekas. Atau tekarasa murun. Cara mukulnya dulu atau. Kalau tidak berbekas, nggak terjerat oleh undang-undang KDRT. Kalau suami memukul istri lapor ke polisi, saya dipukul KDRT nih. Apa yang dilakukan oleh polisi? Mana buktinya mana? Ditinggali, tercecel, terbonsel. Nggak ada bekasnya. Kan harus ada bukti pemukulan. Nanti divisum oleh dokter, kan gitu ya. Kalau nggak ada bukti itu dibawa ke pengadilan, hakim nanya, mana bukti bahwa Anda ini dipukul? Ditinggali mulus semua pak hakimnya. Nggak bisa. Jadi kalau Quran ini diterapkan nggak akan kena undang-undang KDRT.
Kalau melampaui batas dipukulnya itu ya satakar kebek. Terus pipina leuy celebet aya tah cap jari. Da pipinya kan aya laguna oge nya. Nah, itu bisa kena undang-undang KDRT. Langsung lari ke polisi. Kata itu kunaon ibu ditampiling ku salaki tah. Wah, nah visum langsung difoto atau di video, di visum ya. Seminggu mungkin sudah hilang, ke pengadilan masih ada bukti dan saksi kan. Hasil visum ada, videonya, fotonya ada. Sekarang tidak ada tuh sudah sembuh gitu. Masih bisa diproses tuh. Jadi kalau suami mendiamkan bahkan memukul istri tidak dosa dalam rangka mendidik. Dalam rangka mencegah kedurhakaan istri kepada suaminya maka boleh ya. Jadi ternyata akhwat boleh tuh suami mukul juga. Apalagi mendiamkan perintah Al-Quranul Karim ya. Udah pasrah aja begitu. Bagaimana jika seorang suami yang tidak pernah mengajak, mengingatkan istrinya untuk pergi kajian? Hidang we tuh ngaji sendiri. Malah sebaliknya istrilah yang mengajaknya dan dia seperti ogah-ogahan. Tidak pernah ada inisiatif mengajak atau menanyakan. Tapi dia selalu ikut jika istrinya ajak. Ajak we tuh riweuh-riweuh teuing. Mungkin sekarang ada sahanya itu. Sahanya. Jadi yang lebih besar pahalanya istri. Pahala ngajinya suami itu masuk juga ke istri. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Min ghairi ayyun qasa min ujurihim syai'a. Siapa yang mengajak kepada kebaikan, dia akan boleh pahala ditambah dengan pahala orang yang diajaknya. Tanpa mengurangi pahala orang yang diajak. Jadi suami dapat pahala utuh, istri dapat pahala dua. Pahala dia ngaji dan pahala dari suami yang ikut ngaji karena ajakan dia. Apa suami teka bita tuh ya, paheula-heula we. Jadi sebelum istri ngajak, hayu ngaji. Kenapa? Bisi kapihelaan. Kalau kapihelaan nanti yang dapat pahala dua siapa? Istrinya. Ayo balap ya. Bila perlu saminggu yang akan datang ajak ti ayeuna. Ngaji yuk minggu depan. Emang di mana? Duh kada tacana ya posterna oge. Pokoknya mah begitu paheula-heula. Fastabiqul khairat ya. Ini mah curhat. Mungkin suaminya ada di sini. Entah sahadi wae. Bagaimana cara menasihati suami agar suami bisa menundukkan pandangan. Apalagi sedang olahraga ada akhwatnya. Nanti setiap kali suami keluar suruh pakai kacamata kuda. Sudah. Biar telurut reret. Ya. Saha teh? Aya teh di dia? Aya atau banyak? Banyak apa semua? Tong kitu atuh ikhwan lah. Yang jadi panemleuhan teh saya. Para ustaz. Jadi setiap kali ada ikhwan pika sebelen ka istrina, istri teh sok curhat teh ka ustaz. Teu mais teu meuleum. Jadi ketempuhan buntut mau gitu. Yang makan nangkanya orang lain kita kena getahna. Nanti karunya ka ustaz. Sing karunya tuh. Tong kitu ya. Jaga pandangan. Allah berfirman qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang mukmin laki-laki, tundukkan pandangan ya. Sampai dikatakan ya, seandainya siapa orang yang mengumbar pandangannya, ini salah satu azabnya ya, maka akan
dituangkan cairan besi panas ke kedua matanya. Mau kayak begitu? Mau. Enggak mau, na'udzubillah. Seandainya ada undang-undang, siapa yang menatap aurat akhwat ya akan dicongkel matanya. Segera amannya. Kalau ada undang-undang begitu. Atau jangankan dicongkel lah ya. Siapa yang melihat aurat atau wajah wanita yang bukan mahramna dicoekeun tarason ke matana. Ada yang mau? Enggak mau. Ini ancaman lebih berat daripada sekedar tarason loh. Ya, di alam kubur sampai di akhirat. Bukan ke istri takutnya, tapi kepada azab Allah. Kembali kepada kajian kita tadi. Tanamkan ketakwaan, karena dari ketakwaan dia akan takut kepada Allah, bukan takut kepada istri. Kalau takut ke istri, mudah dimanipulasi, mudah istri itu dikelabui gitu. Tapi kalau takutnya kepada Allah, semua aman insya Allah ya. Mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Kita cukup sampai di sini. Semoga Allah kembali mempertemukan kita di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.